Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, kita berkumpul kembali untuk ibadah dan memuji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, Kristus ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat yang pertama, dikatakan, Enarti Eblisian Hotheos, dan Uranon Keiskis. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et Hasemaim ba'at Uharet. Di dalam peristiwa Kejadian, kita sudah diajarkan oleh Nabi Musa sebagai nabi yang telah melihat Allah secara langsung, dan yang mana Nabi Musa ini adalah nabi yang menjadi pakem dari nubuatan tentang nabi yang akan datang di dalam orang Israel. Karena Nabi Musa itu ketika dia tua, kemudian dia mengatakan bahwa akan suatu saat datang nabi yang ada di tengah-tengahmu di antara saudara-saudaramu. Dan nabi itu dikatakan seperti Musa. Nah, seperti Musa itu apa? Ada yang mengatakan, oh karena Nabi Musa itu kawin, jadi nabi itu harus kawin. Itu kan ngaco seperti itu. Jadi menilai hal-hal yang sifatnya nubuatan itu dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan itu bukan yang menjadi pesannya Alkitab. Ketika Nabi Musa mengatakan akan datang nabi yang seperti Musa, itu menunjukkan apa? Bahwa nabi yang seperti Musa di dalam perjanjian lama adalah satu-satunya nabi yang telah berhadapan muka dengan Allah. Dan yang itu digenapi oleh siapa? Dia yang berhadapan muka dengan Allah. Prostonteon. Dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Kristus adalah siapa yang dinubuatkan oleh Nabi Musa, bahwa Nabi yang akan datang di tengah-tengah saudaramu, itu bicara tentang Kristus sendiri. Jadi spesifik ya, jadi bukan hanya sekedar Musa itu kawin punya anak, berarti nabinya harus kawin punya anak, enggak begitu. Itu sangat duniawi sekali berpikiran seperti itu. Nah, Nabi Musa bersaksi kepada kita di dalam Kejadian bahwa kehidupan manusia itu ternyata Allah menciptakan langit dan bumi. Langit ini oleh Yohanes Chrysostomos dikatakan sebagai dunia yang tak kelihatan, auratos. Sementara dunia yang kelihatan adalah dikatakan sebagai bumi. Dan itu sesuai dengan pengakuan iman kita bahwa Allah menciptakan langit dan bumi yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Dengan demikian kehidupan manusia itu harus kita lihat di dalam dua aspek, bahwa kehidupan manusia itu terdiri dari aspek yang kelihatan, oratos, dan yang tak kelihatan, auratos, the invisible and the visible. Jadi kehidupan kita bukan hanya sekedar apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Bukan hanya sekedar apa yang kita dengar dengan telinga kita. Bukan sekedar hanya apa yang kita cium dengan hidung kita. Atau kita rasa dengan lidah kita. Tetapi di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang sifatnya tak kelihatan, yang menjadi bagian kehidupan kita dan tidak boleh kita abaikan. Nah, di dalam bacaan kita tentang surat Korintus ini, kita mengerti bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja Korintus. Dan kalau kita belajar sungguh-sungguh Bapak Ibu, gereja Korintus adalah gereja yang paling bermasalah di dalam perjanjian baru. Jadi kalau Bapak Ibu melihat permasalahan di dalam gereja yang ada sekarang, belajarlah dari kitab atau surat 1 Korintus, 2 Korintus. Karena ini adalah miniatur prahara yang ada di dalam gereja purba. Jadi gereja yang paling bermasalah di dalam dunia perjanjian baru, di dalam zaman para rasul adalah gereja Korintus. Nah, di dalam surat ini kita melihat bagaimana banyak masalah yang terkait dengan gereja. Yang pertama adalah pengkultusan salah satu daripada rasul ataupun murid para rasul. Aku golongan Kefas itu Petrus. Aku golongan Apolos itu muridnya para rasul. Aku golongan siapa lagi? Paulus. Aku golongan Kristus. Golongan Kristus itu adalah orang-orang Kristen Yahudi yang digembalakan oleh Yakobus, episkop Yerusalem. Nah, jadi ada pengkultusan kepada tokoh-tokoh di dalam gereja
kita harus belajar bahwa hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang salah. Pengkultusan kepada individu tertentu di dalam gereja, entah dia patriark, entah dia metropolitan, entah dia seorang episkop, dia seorang presbiter, mau dia sepintar apapun, secerdas apapun, seintelektual apapun, bahkan sesaleh apapun, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa mendewakan dia. Saya gunakan contoh. Balon tidak bisa ditiup terus-menerus tanpa batas. Balon suatu saat punya titik batasnya. Kalau dia ditiup lagi, apa? Meletus. Ketika orang disanjung berlebihan, meletus balonnya. Seperti balon tadi. Itu awal penjatuhannya. Nah, itulah akhirnya Paulus memberikan suatu surat untuk menasehatkan sekaligus menegur apa yang terjadi di dalam gereja Korintus. Dan pada akhir surat itu, Paulus mengatakan pesan supaya apa? Berjaga-jagalah. Nah, kata berjaga-jagalah ini bukan peristiwa yang hanya sekali saja, tetapi peristiwa yang sifatnya terus-menerus. Kalau kita belajar di dalam bahasa Yunani, itu ada namanya model imperatif. Imperatif berarti continue. Jadi perintah yang diberikan sekali untuk seterusnya. Berjaga-jagalah. Artinya apa? Jemaat itu disuruh berjaga-jagalah senantiasa, tanpa batas, tanpa henti. Sampai kapan? Enggak tahu ya, sampai Tuhan datang. Karena apa? Karena gereja akan selalu menghadapi berbagai macam rongrongan, baik dari luar maupun dari dalam. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika rongrongan itu datang dari dalam. Kalau dari luar kita bisa merem, wajar ya, seperti itu. Tapi kalau dari dalam, itu yang lebih menyakitkan dan lebih menggores hati kita. Itulah kenapa Paulus mengingatkan berbagai macam di dalam suratnya untuk menegur dan menasehatkan kepada gereja di Korintus supaya apa? Supaya mereka fokus kepada tujuan mereka. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian 6 hari penciptaan, dan pada hari ke-7 Allah beristirahat. Manusia dijadikan hari ke-6 sebagai mahkota, sebagai gambar untuk mencapai rupa. Dengan demikian maka kita melihat bahwa apa yang harusnya gereja lakukan dalam konteks ini adalah gereja Korintus, yang mana juga kita teladani dan kita teruskan nilai-nilai rohani itu, bahwa kita ini dijadikan menurut gambar Allah dan selayaknya kita hidup sesuai dengan gambar itu. Di sini Paulus mengatakan berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Perintah seperti ini bukanlah perintah yang baru sebenarnya. Bukan perintah yang baru diadakan ketika surat ini ditulis. Tetapi perintah ini sudah dilaksanakan, sudah dihidupi, sudah diamalkan oleh gereja bahkan sebelum surat ini ditulis. Jadi kalau kita membaca surat para rasul, jangan mengatakan, surat ini baru mengatakan demikian. Jangan berpikir begitu. Surat ini ada bukan berarti perintah untuk berjaga-jaga, berdiri teguh, bersikap sebagai laki-laki, tetap kuat, itu baru ada saat surat ini ditulis. Nah, ini pemahaman biologi salah yang harus kita koreksi. Jangan berpikir seperti itu. Di sini ada hal-hal penting yang kita harus pelajari, yaitu berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, tetap kuat, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada 5 hal yang sangat penting yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada gereja Korintus di akhir surat ini. 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini menarik adalah lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakannya di dalam kasih. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya di dalam kasih. Efesus 1. Jadi dasar Allah menciptakan segala sesuatu baik yang tak kelihatan maupun yang kelihatan itu adalah di dalam kasih. Dengan demikian maka kasih itu menjadi prinsip mendasar yang mana haruslah itu terpancar di dalam kehidupan manusia
khususnya adalah umat Kristen Ortodoks. Jadi melihat sesuatu, mengerjakan sesuatu, berbuat sesuatu haruslah didasarkan oleh kasih. Ketika Paulus mengatakan lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih, dia sudah menjelaskan dengan begitu panjang di dalam pasal sebelumnya, pasal 13. Di situ dikatakan sekalipun aku dapat berkata-kata dan seterusnya, Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 itu tentang kasih. Jadi di sini tidak perlu dijelaskan kembali kasih itu yang macam apa. Di situ Paulus memberikan suatu perincian bahwa kasih itu begini. Dan Tuhan Yesus memberikan suatu kesimpulan yang sangat tajam mengenai kasih, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar selain seseorang itu mau memberikan nyawanya bagi mereka yang dikasihinya. Jadi dengan demikian. Jadi di dalam penerapan tentang lakukan segala pekerjaanmu di dalam kasih ini, di dalam penerapan kehidupan kita sebagai umat Kristen Ortodoks, apa yang dapat kita lakukan? Kita belajar kebenaran firman Allah bukan hanya sekedar dipelajari di dalam otak sebagai intelektual pengetahuan filosofis akademis, tetapi biarlah kita belajar untuk menerapkannya di dalam kehidupan. Lakukan segala pekerjaanmu di dalam kasih. Pekerjaan yang macam apa di dalam surat ini? Di dalam kehidupan kita sudah belajar tadi bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, itu ada yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Ada kehidupan yang sifatnya rohani, ada aspek kehidupan yang sifatnya jasmani, tapi kedua hal ini nggak dapat dipisahkan. Jadi kita berbuat sesuatu di dalam kehidupan ini harus didasarkan pada hati dan batin yang murni dan tulus. Jadi kita menghidupi iman ortodoks itu bukan semata-mata karena dogmanya yang keren, tanda kutip. Dogmanya yang gak ada yang bisa ngalahin, katanya begitu. Dogmanya yang sudah kokoh berabad-abad, dogmanya yang sudah dilestarikan sepanjang zaman tanpa berubah. Kita bisa membanggakan hal begitu, betul. Tetapi apa yang kita banggakan itu tidak ada gunanya sama sekali kalau kita tidak bisa menghidupinya. Jadi pekerjaan di dalam kehidupan Kristen itu bukan hanya sekedar percaya bahwa dogma itu benar tanpa berubah, Kristus itu sebagai Allah manusia, dua kodrat segala macam, keselamatan hanya di dalam Kristus, betul. Tapi buat apa kita bisa menjelaskan dogma itu dengan sampai bibir doer atau bibirnya lepas sekalipun, tapi kalau tidak menjalankan kehidupan di dalam keselamatan itu, percuma kita dapat menjelaskan Kristus sebagai jalan keselamatan, dan karena dia adalah sang keselamatan itu sendiri, tetapi hidup kita tidak menyatu dengan sang keselamatan, itu nggak ada gunanya. Pekerjaan apa lagi yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan ini selain memuliakan Allah, karena kita diciptakan menurut gambar Allah. Jadi Paulus mengatakan lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Pekerjaan kita bukan hanya sekedar percaya menjadi umat ortodoks, memegang iman yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, perilaku yang benar, yang dirangkum dalam O3. Sebab apa Bapak Ibu? Apa yang kita yakini sebagai O3 itu? Ortodoksia, ortolatria, ortopraksia. Akidah yang benar, ibadah yang benar, dan akhlak yang benar. Itu adalah tulus. Itu bukan inti dari kekristenan. Kalau ada orang yang hanya terjebak di dalam O3 itu, mohon maaf saya katakan, dia tidak akan mengalami pengalaman rohani yang jauh lebih tinggi dari itu. Karena apa? O3 ini adalah tools yang sudah ditunjukkan kepada kita supaya apa? Tujuan kita mencapai siapa? Kristus. Kristus adalah sang ortos itu sendiri. Kita mengakui ortodoksia, ortos, doxos, ortolatria, ortos, latria, ortodoksa, ortodoksia, ortos, dan doxa. Buat apa kita bisa memahami itu tanpa kita berjumpa dengan sang ortos itu sendiri, sang kebenaran itu sendiri, sang jalan yang lurus itu sendiri. Itu nggak ada gunanya. Jadi ortodoksia, ortolatria, ortopraksia itu adalah tulus Bapak Ibu. Bukan menjadi tujuan iman, tujuan kita, tetapi sarana yang mana kita bisa berjumpa dengan sang kebenaran. Dengan demikian kita
benar-benar mengamalkan iman ortodoks itu dengan begitu tepat, dengan begitu benar, tanpa ada cacat. Jadi kenapa Paulus memberikan suatu nasihat, lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih, supaya kita juga bisa belajar, kita menjalankan segala sesuatu itu dengan utuh dan lengkap, tahu yang menjadi fokus kita. Tidak hanya diubek-ubek, berputar-putar kepada di jalanannya saja tanpa pernah mencapai tujuan, enggak ada gunanya. Buat apa kita bisa fasih menjelaskan pengakuan iman Nikea, bahkan bisa menjelaskan, mengatakan pengakuan Nikea tanpa baca buku dengan bahasa aslinya, dengan koine Greek, tapi nggak bisa mengamalkan, nggak ada gunanya. Dan kita nggak bisa mencapai tujuan yang sesungguhnya, yaitu Sang Ortos itu sendiri, Sang Kristus. Nggak ada gunanya. Jadi kita belajar ya Bapak Ibu ya, kelihatannya ayatnya pendek, tapi kalau kita gali, kita bisa mendapatkan suatu pengalaman dan pengajaran-pengajaran rohani yang begitu baiknya. Apa yang kita pelajari dari surat Korintus itu bukan hanya sebagai konsumsi otak, tetapi menjadi peringatan bagi kita supaya apa? Kita tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh jemaat di masa ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini. Karena gereja itu jalan terus, gereja tidak berhenti. Jadi perhara di dalam gereja itu nggak pernah berhenti. Jadi kalau kita melihat kok ada gereja seperti itu ya jangan kaget Bapak Ibu. Sejak abad pertama sudah seperti itu. Karena apa? Gereja jangan lupa isinya juga ada manusia. Manusia itu satu kepala, satu pikiran, satu keinginan, satu ambisi. Udah nggak? Itu nggak bisa kita munafik. Bukan gini lah. Kita nggak bisa munafik itu. Orang datang ke gereja dengan motivasi macam-macam. Betul ya Pak ya? Ada yang motivasinya tulus, ada yang motivasinya bulus. Dan kita nggak bisa menjudge orang, ini motivasinya tulus, sini motivasinya bulus. Nggak bisa. Karena apa? Tidak ada yang tahu di dalam hati manusia. Segala sesuatu teruji melalui waktu. Apa yang kelihatannya mungkin tidak baik sekarang, ternyata seiring berjalannya waktu, Allah sendiri menegaskan bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya ini baik. Cuma hanya karena dia mengalami berbagai macam rintangan, tantangan, hambatan, pergumulan. Tetapi waktu itu akan menunjukkan suatu kualitas rohani seseorang. Makanya kita tetap melaksanakan segala sesuatu, menghidupi ajaran iman kita, menghidupi kesalehan kita, berjuang untuk itu. Walaupun kita tahu kita terbatas dan seringkali jatuh. Dan mungkin bukan seringkali ya, selalu jatuh. Tapi jangan pernah kita menjadi lemah ataupun bahkan menyerah. Karena apa? Segala kesalehan yang kita perbuat, sekecil apapun itu diperhitungkan di hadapan tahta pengadilan Kristus. Karena kita semua harus menghadap kepada tahta pengadilan Kristus. Kita mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Karenanya itu kita melakukan segala pekerjaan di dalam kasih yang utama adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama kita yang dijadikan menurut gambar Allah. Karena semua orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus dan di situ dia akan diuji dengan api. Kalau dia dibuktikan sebagai emas, perak, batu-batu permata, biarlah dia bersukacita. Tetapi yang menyedihkan adalah ketika orang itu diuji di dalam api di hadapan tahta pengadilan Kristus, tetapi dia seperti jerami, seperti sekam, seperti ranting kayu, yang mana dia terbakar hangus keluar dari dalam api. Dengan demikian biarlah hidup kita adalah hidup yang sungguh-sungguh memuliakan Allah, melakukan segala sesuatu benar-benar karena kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada gerejanya, kasih kita kepada diri kita sendiri sebagai bentuk dan tanggung jawab kita. Kita bersyukur kepada Allah karena kita telah dipanggil menjadi anak-anak Allah dan dihisapkan di dalam tubuh Kristus. Dan pada akhirnya kita dapat berdiri tegak dan kita dapat melihat muka dengan Allah di dalam Kristus. Dan kita mengucapkan segala pujian kita hanya kepada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.